Oke, Karin. 22 ayat 1 sampai 21 ya, Karin. Iya, betul, Nas. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis, tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ, dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Makasih ya, Nas. Oke, Karin. Saya akan bacakan tafsirannya. Bentar ya. Oh, ini dia. Ketika Paulus berbicara kepada mereka dalam bahasa Aram, mereka ingin terus mendengarkannya. Pada saat itu, semua orang Yahudi yang berada di perantauan tidak lagi mengenal bahasa Ibrani dan Aram. Jadi ketika orang-orang Asia pembuat onar itu berbicara dalam bahasa Yunani, ketika mereka mempersalahkan Paulus selaku anti-Yahudi, maka jawaban Paulus kepada mereka justru memakai bahasa Aram atau Ibrani. Hal itu merupakan permulaan dari pemulihan nama baik Paulus. Pidato itu dilanjutkan dengan mandat yang dimiliki Paulus yang menunjukkan dirinya selaku orang yang lebih daripada Yahudi dan hubungannya lebih dekat dengan Yerusalem. Ia bukan peziarah Asia. Memang gaya argumentasinya mengingatkan kita bagaimana Paulus berargumentasi dalam suratnya.
bahwa Paulus dibesarkan di kota ini. Hal itu menggambarkan bahwa ia datang ke Yerusalem dari Tarsus ketika masih kecil. Untuk rekonstruksi yang memadai dari bagian pertama kehidupan Paulus, lihat Martin Hengel, The Pre-Christian Paul. Gamaliel adalah pemimpin rabi Yahudi pada saat itu di sekolah liberal. Hillel dari golongan Farisi. Laporan Paulus tentang penganiayaan yang mengakibatkan ia menderita bersama-sama dengan orang-orang Kristen dan beberapa kejadian yang memalukan dapat dibaca dalam surat-suratnya. Laporan ini menyediakan latar belakang yang sempurna demi pembelaan dirinya. Ia menjelaskan bahwa ia telah menjadi Kristen, bertentangan dengan keinginannya sendiri. Ia mendesak setiap orang Yahudi yang telah menerima berita dari Allah tidak mungkin tidak akan melakukan yang sama dengannya. Pertemuan Paulus dengan Kristus pada perjalanan ke Damsyik hanya sedikit berbeda dari yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Peran Ananias dalam bagian ini tepat sekali. Cerita mengenai Paulus dalam versi ini hanya kita dapat di sini. Dalam menjawab pertanyaan Allah dalam penglihatan itu, di mana orang-orang Yahudi di Yerusalem dikatakan tidak akan menerima kesaksian Paulus. Tampaknya ia punya keberatan terhadap Allah. Karena mereka tahu bahwa Paulus adalah penentang kekristenan. Ia dapat bertindak sebagai saksi yang efektif terhadap orang Yahudi. Sebaliknya Tuhan menjawab, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Iya, ini dua-dua soalnya. Sebenarnya sampai 22 sih harusnya. Tapi nggak tahu deh kapan. Oh, sorry. Puji Tuhan. Dengar ya. Kita gedein dulu ya. Kita besarkan dulu. Ya, cukup segini ya. Oke. Fatsal 22. Ya, kita kemarin sampai sini ya. Kita udah singgung tentang Lisias, nama dari pemimpin pasukan. Sampai sini. Sekarang kita masuk ke pembelaan yang Rasul Paulus berikan di hadapan massa yang mengamuk ya. Di situ muncul kata ayat 1, pembelaan. Apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Kata pembelaan di sini bahasa aslinya atau Grekanya adalah apologia. Apologia. Sekarang kita mengenal istilah apologetika. Cabang ilmu yang mendalami pembelaan iman Kristen. Kita gunakan cabang ilmu ini untuk menghadapi serangan terhadap iman Kristen, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada dogma dan doktrin Kristen. Ya, ini jadi kita bisa tahu bahwa istilah apologetika berasal dari sini ya, bertahan,
Seperti sudah kita singgung kemarin bahwa sebagaimana halnya sepak bola, ada penyerangan, ada bertahan, nggak mungkin menyerang terus, nggak mungkin jago hanya dalam menyerang, tidak mungkin hanya jago dalam menginjil, tetapi kekristenan juga perlu punya pembelaan-pembelaan sebagai defense atau pertahanan. Kita sudah bahas kemarin ya. Ya, di sini buku ini sekali lagi bukunya udah beda ya. Kita pakai buku yang karangannya Tony Merida sekarang. Ada 2 tujuan, 2 purposes dari pembelaan yang Paulus sampaikan di hadapan massa yang mengamuk, di hadapan orang-orang Yahudi yang siap menghukum mati ya. Demi agama mereka siap menghukum mati Paulus. Pembelaan yang ditujukan kepada orang-orang sebangsanya, satu bangsa mereka. Ada 2 tujuan. Pertama, dia ingin massa mendengar bahwa ia setia terhadap nilai-nilai Yudaisme. Bahwa ia melanjutkan ajaran-ajaran para leluhur bangsanya, para nabi yang dahulu berbicara demi nama Tuhan. Ini tujuan Paulus ya, sehingga kita bisa baca tadi kan, dia menyebut massa itu saudara-saudara dan bapak-bapak. Ini kan penghormatan ya, saudara-saudara dan bapak-bapak. Padahal orang-orang yang dihadapi Paulus saat itu adalah orang-orang yang siap menghukum mati dia kan, tapi dia bisa memanggil saudara-saudara dan bapak-bapak. Nah ini kan memang luar biasa lah Paulus ya. Kemudian kita juga tadi baca tentang pertobatan Paulus. Dia dilayani oleh Ananias di ayat 12. Ananias pun disebut oleh Rasul Paulus sebagai seorang yang saleh menurut hukum Taurat. Nah berarti kan sekali lagi Paulus ingin tegaskan kepada masyarakat Yahudi, penduduk kota Yerusalem, bahwa ia sama sekali tidak menyangkali keyahudiannya. Gitu ya. Ia tidak menyangkali keyahudiannya. Ia bahkan berkata, menegaskan bahwa ia berjalan beriring, meneruskan standing in continuity ya. Nggak berlawanan, tetapi terus melangkah bersama Yudaisme. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Paulus membela dirinya adalah Paulus ingin mereka tahu fakta pertobatannya. Nggak perlu kan? Nanti keluar. Oke. Kedua, tadi pertama kan supaya penduduk kota Yerusalem bisa mulai mengerti bahwa Paulus itu tidak menyangkali keyahudiannya. Dia tetap menilai dirinya, melihat dirinya sebagai orang Yahudi asli. Terlahir sebagai orang Yahudi. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum Taurat.
terus seorang yang giat bekerja bagi Allah terus ya. Ingin sekali lagi menegaskan hal itu. Kedua, Paulus ingin menjelaskan fakta pertobatannya tadi ya. Bahwa hidupnya dan pelayanannya bukan hasil dari imajinasi pribadinya. Bahwa apa yang ia alami dalam perjalanan ke Damsyik itu bukan terjadi di alam imajinasinya, tetapi suatu realitas yang benar-benar nyata. Bahwa pertobatannya bukan hasil fantasi liarnya. Karena itu tadi kita sudah baca, Paulus berusaha jelaskan dengan detail. Termasuk dengan menjelaskan bahwa saat ke Damsyik ia tidak sendiri, ia disertai dengan teman-teman seperjalanan untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Nanti kita lihat di ayat 9, dikatakan di situ bahwa mereka yang menyertai dia melihat cahaya. Nah berarti sekali lagi Paulus ingin tegaskan bahwa yang terjadi di hidupnya itu bukan imajinasi, bukan mimpi karangan sendiri, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat tentang kisah hidup yang dijadikan sebagai apologia tadi ya. Kesaksian hidup Rasul Paulus dalam buku ini dibagi dalam 4 seksi, 4 bagian. Ya, pertama kita lihat honestinya ya. Kita percaya apa yang Paulus ceritakan saat itu, nyatakan saat itu jujur. Itu benar-benar pengalaman pribadinya. Kesaksian yang jujur, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah untuk jadi drama. Ini penting untuk kita pahami sehingga saat kita bersaksi pun tidak ditambah-tambahin jadi drama. Karena pada prinsipnya kesaksian kita adalah tentang Kristus dan karyanya dalam hidup kita. Itu esensi kesaksian kan, bukan tentang kita, bukan tentang hebatnya kita, bukan tentang luar biasanya pengalaman hidup kita, bukan. Tetapi kesaksian kita adalah tentang Kristus dan karyanya dalam hidup kita. Kita ini hanya objek, hanya penerima, bukan pelaku, bukan jagoan, bukan tokoh utama. Kita hanya penerima. Sehingga saat kita mengerti itu, kita akan jauh dari kecenderungan untuk menambah-nambah, apalagi mengarang-ngarang kesaksian hidup kita. Supaya orang terkagum, gitu kan. Ada juga orang-orang seperti itu kan, supaya orang kagum, dibuat drama deh kesaksiannya. Kita tidak mau seperti itu, karena kita hanya mau menceritakan tentang Kristus dan karyanya dalam hidup kita. Itulah patron atau pola kesaksian yang Paulus contohkan dan yang mau kita ikuti dalam hidup kita sehari-hari. Ada 4 bagian kesaksian Paulus. Pertama tentu tentang hidupnya yang lama, masa lalunya. Itu tercatat di dalam ayat 3-5. Ayat 3-5 itu tentang hidupnya yang lama. Kita bisa jadikan ini pola kesaksian kan. Kita ceritakan masa lalu kita seperti apa,
Seperti halnya Paulus menceritakan masa lalunya. Kedua adalah perjumpaannya dengan Yesus. Di ayat 6 sampai 11. Jadi inilah isi kesaksiannya yang bisa kita ingat, sehingga bisa saat kita bersaksi kepada orang, ini pola yang kita gunakan. Pertama tentang masa lalu kita, kedua tentang perjumpaan kita dengan Yesus. Ketiga, ayat 12 sampai 16 tentang penugasan. Tugas tanggung jawab Allah bagi Paulus. Ini tentu mengingatkan kita pada fakta bahwa anugerah keselamatan tidak pernah berdiri sendiri. Seperti kita sudah sering belajar bahwa dalam iman yang sejati, iman yang hidup, dalam iman yang tidak mati, pasti ada buah, pasti ada perbuatan. Demikian pula dalam keselamatan sejati, saat kita menerima keselamatan sejati, pasti di dalamnya terkandung tanggung jawab, penugasan atau pengutusan. Ya, ini kalau saya pribadi banyak belajar dalam buku-buku, khususnya buku-buku yang membahas tentang panggilan. Ini yang sering rancu di dalam pemahaman Kristen yang kuno, ya, gereja-gereja yang kuno, gereja-gereja yang masih menganggap pelayanan hanya di mimbar, pelayanan hanya di gereja. Kita akan sulit untuk memahami tentang panggilan, tentang penugasan, jika kita masih picik dengan menganggap bahwa melayani Tuhan itu hanya dalam tembok gereja. Tapi saat kita bisa terus belajar, membuka wawasan kita akan mengerti bahwa panggilan Allah, penugasan, apalagi dengan kata pengutusan itu seringkali hanya kita dengar di sekolah Alkitab, pengutusan. Padahal setiap orang yang diselamatkan oleh Kristus, dia diutus oleh Kristus. Itu kan kita belajar kan? Tapi seringkali kita hanya dengar kata pengutusan itu di sekolah Alkitab. Dalam gereja-gereja, dalam pemahaman gereja yang kuno, ya. Kita belajar terus, terlebih saat saya belajar dari buku-buku tentang panggilan, The Call, ada bukunya The Call judulnya. Nah, itu kita bisa tahu bahwa setiap orang, tidak hanya pendeta, tidak hanya pelayan di gereja, tetapi setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, pasti ia memiliki panggilan. Pasti ia diutus oleh Tuhan sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan profesinya, di mana dia berprofesi, di mana dia berada, di mana lingkungannya, dia diutus Tuhan di situ. Nah, berarti kan luas jangkauannya, ya. Dia orang kantoran, dia pengusaha, dia mahasiswa, luas sekali jangkauannya. Semua orang yang percaya Yesus punya penugasan, punya pengutusan, bukan hanya di sekolah Alkitab. Akhirnya kita mengerti, ya, sehingga kita bisa mengajar orang lain dengan lebih bijak lagi, dengan lebih pintar lagi, dengan lebih dalam tuntunan ilahi, sehingga kita tidak sibuk mendorong orang untuk
fokus melayani di gereja, tetapi keluarganya berantakan contohnya. Di kantor hidupnya asal-asalan, tetapi merasa tenang. Karena apa? Karena gue sudah melayani di gereja loh. Jadi kalau kita mengerti, bagi saya pribadi, lebih baik seorang kurang aktif mungkin dalam pelayanan di gereja, tetapi keluarganya jadi berkat. Wah, itu. Hidup dalam pengutusan ilahi seperti itu. Mungkin di gereja hanya seminggu sekali atau hanya ibadah wadah sesekali, tetapi di kantor benar-benar menunjukkan etos kerja Kristen. Wah, itu dia. Benar-benar terima Yesus, lahir baru, bertumbuh, hidup dalam penugasan pengutusan ilahi. Daripada tadi ya, di gereja bisa terus aktif, semua pelayanan diambil, tetapi keluarga berantakan, pekerjaan terbengkalai, tugas-tugas yang diberikan oleh atasan banyak yang bolong, ya gimana mau jadi saksi seperti itu ya? Kita mau terus belajar dan belajar, sehingga saat kita masuk kepada topik penugasan, panggilan, pengutusan, kita tidak salah lagi. Tapi kita bisa dengan bijak, dengan seimbang menyikapi ya, bukan berarti saya melarang orang-orang untuk melayani di gereja ya, tetap kita dorong. Tapi sekali lagi, ada keseimbangan, sehingga dalam pelayanan di gereja, tetap jiwa-jiwa tersebut menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat dalam lingkungan masing-masing, dalam profesi masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, buku ini mendaftarkan lagi seperti apa penugasan yang Paulus terima. Seperti apa penugasan yang Paulus terima. 4 bagian lagi. Ya, ini memang bagian di dalam bagian ya, poin di dalam poin. Pertama, ia menerima panggilan dari Allah nenek moyang bangsa Israel. Jadi sekali lagi menegaskan, Paulus seperti ingin bilang, gua ini tetap dalam jalurnya Yudaisme. Allah yang disembah oleh Yudaisme itu sama Allah yang gua sembah. Allah yang memanggil gua jadi pelayannya sama dengan Allah yang berjumpa dengan Musa. Allah yang memanggil Musa. Allah yang memanggil Yesaya. Sama, Allahnya sama. Itu dibilang, Paulus menerima panggilan dari Allah nenek moyang bangsa Israel. Kedua, Allah mempercayakan Paulus untuk memahami, untuk mengenal orang yang benar, the righteous one. Untuk mengerti the righteous one, orang yang benar, tentu kita tidak bisa lewatkan Yesaya 53 ayat 11. Ini ya. Yesaya 53 ayat 11 baru kita bisa mengerti ya. Kalau yang bisa buka, silakan buka. Yesaya 53 ayat 11. Tentu kata the righteous one muncul dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia adalah orang yang benar. Yesaya 53 ayat 11 saya bacakan. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Di sini Paulus mengutip Yesaya untuk menjelaskan bahwa cara orang Israel untuk menjadi benar
to be righteous, the only way is melalui orang yang benar ini, the righteous one. Bukan melalui usaha keagamaan, bukan melalui ritual-ritual keagamaan, bukan. Ini Paulus mengutip Yesaya. Jadi Yesaya sudah mengerti dalam kenabiannya, dia sudah menyampaikan bahwa kebenaran yang sejati akan bangsa ini terima hanya melalui the righteous one, orang yang benar, bukan melalui usaha-usaha keagamaan. Ya, oke. Kedua, tadi tentang panggilannya. Setelah pertama tadi ia menerima panggilan dari Allah nenek moyang bangsa Israel. Kedua, Allah mempersiapkan Paulus untuk memahami, mengenal orang yang benar. Ketiga, Allah menugaskan Paulus untuk menjadi saksi bagi semua bangsa. Keempat, Paulus menerima instruksi bagaimana merespon dengan benar penugasan, panggilan, pengutusan ilahi yang ia terima. Sekali lagi, bagian nomor 4 dari panggilan Paulus adalah bahwa Paulus menerima instruksi tentang bagaimana merespon dengan benar penugasan tersebut, pengutusan tersebut. Itu di ayat 16. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Ya, inilah pentingnya baptisan, kan? Jadi baptisan sebagai respon yang benar terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan, keselamatan yang kita terima. Saat baptisan diartikan secara berbeda daripada yang saya sebutkan barusan. Ya, intinya itu kan baptisannya, bukan baptisan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ya, keempatnya dari mana nih? Dari yang itu tadi ya, pola kesaksian kan? Tadi kita sudah lihat, pertama tentang hidupnya yang lama, kemudian tentang perjumpaannya dengan Yesus, terus tentang panggilan, penugasan, pengutusan Allah terhadap Paulus. Keempat adalah kesaksian Paulus tentang pengalaman selanjutnya berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ini indah banget ya. Kita pun percaya saat kita terus melangkah bersama Tuhan, ada pengalaman selanjutnya yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebuah kepastiannya, sebagaimana Paulus menikmati pengalaman demi pengalaman bersama Kristus, demikian pula saat kita terus sesudah diselamatkan, meninggalkan hidup yang lama, kemudian menjalani panggilan, penugasan, pengutusan yang Tuhan beri, itu berarti kita sedang melangkah bersama Tuhan, melangkah bersama Kristus. Tangan kita seperti dipegang oleh Roh Kudus, terus dituntun oleh Roh Kudus, maka dipastikan sebagaimana Rasul Paulus menerima pengalaman-pengalaman indah selanjutnya, kita pun pasti menerima pengalaman-pengalaman indah selanjutnya. Karena itu implikasinya, kebalikannya, kita bisa mengerti ya, saat kita kering terus tanpa pengalaman baru dengan Tuhan, ya berarti kita sedang melangkah tidak bersama dengan Tuhan. Kan sederhana seperti itu ya. Saat kita tidak ada pengalaman-pengalaman indah yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita ini, ya berarti kita
Tuhan di mana, kita di mana ya. Kita mau belajar saat hidup kita kering terus. Kemungkinan besar ya, kita sedang melangkah berdasarkan kemauan kita sendiri. Ya, buku ini menyetarakan pengalaman Paulus, penglihatan Paulus di Bait Allah dengan pengalaman penglihatan Yesaya juga di Bait Allah ya. Kita bisa belajar lagi tentang Yesaya itu ya. Yesaya itu seorang yang dekat dengan kerajaannya. Nanti bisa cari-cari lagi tentang Yesaya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa lepas dari Yesaya untuk mengerti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Yesaya 6 kita dapati perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Persamaannya antara Yesaya dan Paulus, kedua-duanya dipanggil lewat penglihatan. Kemudian keduanya menerima pewahyuan bahwa pelayanan mereka akan menerima penolakan. Jadi kita lihat Yesaya 6 pun isinya seperti itu. Yesaya 6 ayat 10 berkata, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Ayat 12, Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Jadi kita bisa simpulkan pelayanan Yesaya itu lebih kepada penghukuman. Ada yang bertobat lewat pesan Yesaya, tetapi lebih cenderung pelayanan Yesaya adalah penghukuman. Jadi pesan yang Yesaya sampaikan itu akan membuat bangsa Israel semakin keras hati, semakin masa bodoh untuk memastikan penghukuman Allah itu adil. Kurang lebih seperti itu ya. Itu pun yang diwahyukan kepada Paulus ya. Paulus pun akan menerima penolakan. Bedanya, tadi ya, both were told that people would reject their messages. Bedanya, kalau Yesaya disuruh tetap di kota untuk menghadapi penolakan, kalau Paulus disuruh meninggalkan Yerusalem. Itu bedanya ya. Ya, bagian akhir di bagian ini. Aplikasi belajar dari pembelaan Paulus di hadapan massa yang mengamuk. Pertama, kita bisa belajar bagaimana Paulus begitu tenang dalam situasi yang genting. Dia tidak panik. Mungkin secara manusia hati kecilnya panik ya, tetapi yang jelas respon Paulus saat itu adalah meekness, gentleness, and compassion. Kelembutan dan belas kasih. Tentu kita yakin bersama, Paulus sampai ke kondisi ini, ke tahap taraf tenang semacam ini, itu lewat pengalaman-pengalaman hidupnya ya. Kita percaya Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan. Jadi intinya, saya pribadi dapat, yang penting kita berjalan bersama Tuhan.
Saya pribadi dulu ya takut ya saat memikirkan, wah apalagi pas zaman-zaman teroris mulai timbul ya. Kok saya diancam dengan pistol, dengan senjata tajam, mau nyangkal Yesus nggak? Itu kan takut kita semuanya. Saya bisa nggak ya? Akan tetap mempertahankan nama Yesus. Tidak menyangkal namanya saat di hadapan saya ada pistol atau senjata tajam, pisau atau pedang. Bisa nggak ya? Saya menganggap itu fokus pada ketakutan, fokus pada takut gagal. Tapi mari kita, saya pribadi belajar, mari kita fokus pada proses bersama Tuhan, proses berjalan bersama Tuhan. Dia akan mempersiapkan kita sampai kepada taraf di mana kita membutuhkan keberanian, ketenangan saat menghadapi hal-hal semacam itu ya. Kita pun tidak tahu apakah kita akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Karena itu kita jangan jadikan itu sebagai fokus. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ya, kalau mau berlanjut, saat saya membaca satu buku tentang orang-orang Kristen mula-mula yang menyangkal saat di tengah ancaman. Ternyata ada itu ya, kalau kita baca sejarah gereja ya, ada orang-orang yang memang ternyata nggak kuat saat diperhadapkan dengan penjara, dengan pedang, dengan binatang buas mungkin. Mereka ngeper, mereka menyangkal Yesus saat itu. Nah, buku itu membahas bagaimana orang-orang yang tadi ya, mereka menyangkal Yesus, tetapi mereka dalam hati tetap cinta Yesus. Itu jadi problem juga di gereja tuh saat itu ya. Kalau kita baca, saya pernah baca, itu jadi problem di gereja saat itu. Ada orang-orang yang berkata, mereka menolak Yesus, jangan terima lagi ke dalam gereja. Tapi ada orang-orang Kristen yang berkata, ampunilah mereka, terima mereka. Ini menimbulkan juga perpecahannya saat itu di gereja mula-mula, di abad-abad awal ya. Nah, kita belajar dari peristiwa itu, dari sejarah tersebut kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada pengampunan. Bahkan meskipun mungkin kita sempat menolak, menyangkal Yesus saat diancam oleh pistol, ada pengampunan. Ada pengampunan. Kita belajar sama-sama ya. Kita yakinkan diri kita, yang penting fokus pada proses bersama Tuhan. Jangan pada takutnya kita gagal dalam mengiring dia ya. Yang menjadi penekanan di sini adalah tentang tadi ya, fokus pada berproses berjalan bersama Tuhan. Ya, aplikasi tadi ya, pertama kita belajar dari tenangnya Paulus, kedua belajar dari beraninya Paulus tentu ya. Teguhnya, courage-nya, nggak menyerah terhadap tekanan. Buku ini berkata, banyak orang Kristen memang tetap tenang saat disudutkan, tetapi karena mereka mulai mengkompromikan kemurnian Injil, gitu ya. Tenang sih tenang, ternyata ya memang nggak berani, intinya ya. Tenang sih tenang, ternyata memang nggak berani. Jadi saat ditekan, ya udahlah, nggak apa-apa. Injil dikompromikan, misalnya tentang pernikahan, ya udahlah nggak apa-apalah. Tentang baptisan tadi, banyak hal ya. Kita tidak bisa menjaga kemurnian Injil, kita nggak berani. Ketiga, terakhir, bagian ini adalah kita belajar dari Paulus, bahwa dia mengetahui dengan tepat panggilannya. Tadi kembali tentang panggilannya, saya sudah singgung banyak tadi, supaya kita tidak sibuk, repot, terlalu fokus, ngejar-ngejar orang supaya pelayanan di tembok gereja.
supaya orang-orang jemaat terus pikirannya gitu aja. Bagaimana supaya jemaat jadi pelayan? Salah, nggak tepat, nggak seimbang itu. Bahkan ada pelayan-pelayan yang sudah punya beban, ditambahin lagi bebannya, sehingga kerjanya di kantor terbengkalai, perannya di rumah tangga terbengkalai. Gimana jadi saksi Kristus seperti itu ya? Gimana bisa memenangkan jiwa? Kita bisa masuk situ ya, ke hal-hal seperti itu. Kita bisa masuk, kita bisa mengerti lebih dalam. Kita rindu di gereja kita, pelayan-pelayan benar-benar utuh hidupnya ya, bukan hanya jago di mimbar, jago dalam gereja, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memberi yang terbaik dari hidup mereka, baik di gereja, di rumah, di pekerjaan, di profesi. Itulah keseimbangan Kristen. Kita bisa jadi berkat, tidak hanya omong doang. Puji Tuhan. Seperti Paulus yang dimampukan Tuhan menyelesaikan panggilannya sampai garis finish. Dibilang di sini anugerah Tuhan, ada tadi tulisnya, cukup. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Bukan bagian ini ya. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan dulu pada Pak Wewe. Bisa Pak Wewe? Mimpin diskusi sebentar, puji Tuhan. Ya, kasih ya Bung, sangat diberkati kita ya. Luar biasa pemaparannya. Sedikit sangat diberkati. Yang dari belajar dari kita dari Rasul Paulus. Yang tadi bisa disampaikan, memang kita perlu banget pengalaman-pengalaman yang berjalan bersama Tuhan, ya, pengalaman-pengalaman yang ya sekalipun pahit gitu, tapi pengalaman yang membuat saya merasa lebih personal lah sama Tuhan gitu ya. Saya percaya kita semua memperoleh hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa yang seringkali kita pernah bahas juga di grup Bible Study tentang khotbah dari John Piper, bahwa kekuatan supranatural Tuhan lah itu yang kita perlu. Saya percaya semua itu benar-benar tadi seperti yang saya sampaikan, itu adalah proses. Ya proses yang indah ya, luar biasa yang Tuhan terus nyatakan buat kita. Ya, dibuka kesempatan untuk teman-teman bertanya atau berdiskusi, silahkan. Menambahkan silahkan, berbagi kesaksian tentang pengalaman hidup, tentang pelayanan juga silahkan. Sama-sama kita semua semakin diteguhkan gitu ya, semakin dikuatkanlah di dalam Tuhan, dalam pelayanan kita. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang enggak sembrono lah gitu ya, apapun diambil tanpa akhirnya keluarga jadi berantakan, pekerjaan berantakan. Nah, kita harus belajar lebih lagi dalam Tuhan. Ya, teman-teman silakan. Iya, nanti aja. Lanjut aja, Wewe. Lagi pada mikir kayaknya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Nanti saya minta Bau Rora ya, bacain Bau Kisah 22 ayat 22 sampai 30 sama Kisah 23 ayat 1 sampai 10. Tolong ya, Bau. Oke.
23 sampai 30 ya Iya, di dalam Bang. Iya, Dua-dua. ayat 23 sampai 30 kan? Eh, Pasal 22. Ayat 22 sampai 30. Pasal Oh 23 iya. ayat 1 sampai 10. Oh ya, 22 belum dibaca ya. Iya, belum, Ya. Bu. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Di dalam markas mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas, menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat?" Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut, sebab ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Ayat 10 ya. Ya, Maka terjadilah perpecahan besar sehingga ayat 1 ya? sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Langsung 10. Ya, pas kisah 23 ayat 1 sampai 10. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Makasih, Bu. Amin. Yo. Dalam kaitan ini, orang banyak tidak dapat menahan diri lagi, lalu menyela dengan kemarahan sebelum Paulus sempat menyangkal tuduhan tertentu tentang Tryphomus dari bait Allah. Paulus, warga Roma. Kepala pasukan tidak bisa bergembira walaupun ia telah mengizinkan Paulus berbicara, karena orang banyak lagi-lagi sudah gaduh. Mereka berteriak sambil
melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Mereka mau menanyai Paulus dengan cara menyesahnya, tetapi cara pemeriksaan seorang yang berkeluarga negaraan Roma seperti itu tidak dibenarkan secara hukum. Ketika Paulus mengatakan hal ini kepada pengawalnya, tanggapan mereka sangat memuaskan dan kepala Paulus dapat didekati kembali. Tanya jawab antara kepala pasukan dan rasul meninggalkan kesan yang lebih daripada sebelumnya. Pada masa itu, jika seorang yang berkeluarga negaraan Roma direndahkan derajatnya, itu mungkin terjadi karena ia membelinya dengan uang. Padahal keluarga negaraan Roma Paulus sendiri didasarkan pada kelahirannya, tidak seperti kepala pasukan itu. Karena dalam kasus barusan Paulus mengatakan keluarga negaraan Romanya, maka para penguasa pun menjadi khawatir. Paulus di hadapan mahkamah agama. Makin jelas pun keluarga negaraan Paulus selaku warga negara Roma belum cukup untuk membebaskannya. Kepala pasukan masih menginginkan untuk memastikan apa kira-kira yang telah terjadi. Maka mahkamah agama bersidang dan Paulus telah dimintai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Meskipun masih kurang jelas lagi bagi kita, apakah seorang kepala pasukan Roma mempunyai wewenang untuk memerintahkan mahkamah agama mengadakan sidang. Namun dalam hal ini, atas keinginan mereka lah sidang tersebut diadakan. Oleh karena mereka ingin menghukum Paulus dan mengharapkan adanya persetujuan pihak Roma. Sangat ganjil bahwa Paulus memprotes atau menyanggah ketidakbersalahannya sebelum tuduhan-tuduhan didakwakan kepadanya. Ada kemungkinan Lukas sama sekali mengabaikan tuduhan-tuduhan tersebut jika tuduhan itu sama seperti yang diberitakan dalam pasal 21 ayat 28. Lihat juga di pasal 24 ayat 5 sampai 6. Protes Paulus terhadap ketidakbersalahannya mengakibatkan sebuah tamparan pada wajahnya, mungkin karena Paulus menyebut-nyebut Allah. Jawabannya atas hal itu adalah tepat dan telak. Ungkapan tembok yang dikapur putih-putih adalah mengingatkan hardikan Yesus atas kemunafikan yang disebut dalam Matius 23 ayat 27. Malah lebih dekat lagi dengan gambaran yang ada dalam Yeskiel 13 ayat 10 sampai 12. Jawaban Paulus tampaknya lebih tepat untuk menentang perintah berilah juga pipi sebelahnya. Matius 5 ayat 39. Dan gambaran Rasul sendiri tentang aksinya dalam menghadapi penganiayaan dalam 1 Korintus 4 ayat 12. Tanya jawab berikut ini terjadi setelah apologi atau paling sedikit sebagai permintaan maaf Paulus. Apakah Paulus sama sekali tidak tahu bahwa Ananias adalah seorang imam besar? Kemungkinan imam besar itu tidak mengenakan jubah yang megah, tetapi rasa hormat peserta sidang mestinya menunjukkan tanda yang cukup kepadanya akan identitas ketua mahkamah agama. Walaupun dalam pertemuan tidak resmi, pada pihak lain saran bahwa kalimat itu harus dimengerti selaku sindiran tajam. Itu tidak terpikir olehku bahwa orang yang bertindak dengan cara ini adalah seorang imam besar. Tidak mempunyai dasar nas yang kuat dan tidak cocok benar dengan ungkapan dalam Keluaran 22 ayat 28. Kemungkinan yang terbaik untuk memperlakukan teks ini adalah menerimanya sebagai adanya dan menerima teka-teki ketidaktahuan Paulus yang nyata itu pula. Catatan penting tentang peristiwa yang berikut mudah sekali disalah mengerti. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Dan tampil dengan mempergunakan amatan yang dangkal guna memperkenalkan kebangkitan orang mati kepada mereka semua. Ajaran diketahuinya tidak mereka setujui.
Tetapi kali ini Paulus patut mendapat pujian karena ia lebih pandai dan lebih jujur daripada biasanya. Lebih pandai karena ini lebih daripada hanya taktik pengalihan perhatian dengan mengacaukan pikiran mereka ketika ia menyelinap lewat pintu. Ia mendiskreditkan tuduhan mereka di hadapan kepala pasukan Roma. Tidak ada orang Roma yang senang terhadap keputusan lembaga seperti Mahkamah Agama yang selalu mempersiapkan argumentasi yang meyakinkan dan lebih jujur, karena isu tentang kebangkitan lebih dari sekedar ajaran Kristus yang secara tepat menimbulkan keadaan itu demikian. Lihat di pasal 4 ayat 1-2, hal yang ditolak dengan tegas oleh petugas resmi baik Allah. Penampakan dari Yesus yang bangkit itu kepada Paulus di jalan Damsyik merupakan penopang utama pembelaan Paulus. Hanya pemulihan ilahi tentang kebangkitan Yesuslah yang mengubah Paulus dari keyakinannya semula. Karena Allah telah membangkitkan Yesus, maka Paulus melakukan apa yang kini ia lakukan. Jika Allah tidak membangkitkan Yesus, maka Paulus sudah salah langkah. Sangat sederhana. Dalam keributan besar itu, paling sedikit, beberapa orang Farisi telah setuju untuk mengakui bahwa apa yang telah terjadi terhadap Paulus di jalan Damsyik bisa saja merupakan fakta yang sesungguhnya. Kepala pasukan Roma sekali lagi perlu menyelamatkan Paulus dari perselisihan yang keras itu. Ia pasti mempunyai keyakinan atas dua hal. Pertama, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima keputusan yang rasional atas perkara itu. Kedua, perselisihan itu, dan itulah pokok masalahnya, menyangkut masalah agama. Tetapi seorang yang menimbulkan masalah yang begitu berbahaya tidak mudah untuk dibebaskan begitu saja. Oke, terima kasih. Ya, ini awal dulu nih. Tadi sampai nyari-nyari tadi. Bahasa aslinya di ayat 10 tadi. Mengoyak-ngoyak Paulus. Ini bahasa aslinya Deas Pau. Bisa diartikan dismember. Jadi apa dismember itu ya? Mutilasi berarti ya. Kalau sering dengar sekarang istilah mutilasi. Nah itu bahasa Grekanya Deas Pau. Paulus ingin dicabik-cabik, ingin dikoyak-koyak. Nggak tahu gimana bisa disimpulkan oleh Lukas, gimana bisa disimpulkan oleh kepala pasukan, mungkin melihat wajah ya, atau udah ada omong-omong kali ya, udah siap untuk membunuh Paulus. Puji Tuhan, di bagian ini sesuai dengan judulnya Paulus di Yerusalem part 2, kita akan melihat mulai di ayat 1 dari pasal 23 tentang pembelaan kedua, second of five ya. Pembelaan kedua dari 5 pembelaan yang Lukas catat di Kisah Para Rasul yang disampaikan oleh Paulus. Jadi ada 5, kita sudah bahas kemarin. Nah ini yang kedua. Yang pertama, kita sudah bahas tadi, itu di hadapan masyarakat yang mengamuk, masa yang heboh, masa yang penuh dengan amarah. Kedua, pembelaan Paulus di hadapan sama-sama dalam amarah juga, tapi sekarang petinggi-petinggi agama Yudaisme, petinggi-petinggi Yahudi, orang-orang yang mengontrol kota Yerusalem, yang menentukan mati hidup seseorang
yang ada di Yerusalem. Apa yang Paulus tulis dalam surat-suratnya, termasuk di ayat-ayat ini, itu merupakan ungkapan dari pengalaman Paulus. Jadi apa yang Paulus tuliskan bersumber dari pengalaman hidupnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa buka sama-sama dalam 2 Korintus 4. Kita sudah jadikan bahan renungan kemarin. Di situ ada tulisan harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani dalam bejana tanah, perikopnya dari 2 Korintus pasal 4. Apa yang Paulus alami di kota Yerusalem ini diyakini menginspirasi ayat-ayat di 2 Korintus ini ya. Dikatakan di ayat 8 dan 9 dari 2 Korintus pasal 4, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal. Perpleks, ini siapa coret-coret ini? Kami perpleks, itu habis akal. Tetapi namun tidak putus asa. Kami dianiaya, afflicted, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami tidak dipersekusi, namun tidak ditinggalkan sendiri. Terus kami dihempas, struck down, namun tidak binasa. Oke, ini kan hanya lewat pengalaman ya. Di bawah pimpinan Ilham Roh Kudus, Paulus bisa nulis seperti ini ya. Tindas, habis akal, aniaya, dihempas. Tapi, nah ini baru tadi ya, saya ingat tadi bagian tadi, padahal di sini nih ya, all sufficient grace. Waduh, mantep. Grace ya, semata-mata kasih karunia Tuhan yang memampukan Paulus untuk tadi ya, meskipun ditindas, tidak terjepit. Meskipun habis akal, tidak putus asa. Ini kan luar biasa ya. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak heran dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Saat Paulus 3 kali minta duri dalam dagingnya dicabut, Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup. Waduh, luar biasa ya. Sekali lagi Paulus bisa nulis ini karena memang dia sudah benar-benar alami bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Sehingga meskipun dia lewati penderitaan yang ekstrim, tetapi dia sampai ke garis finish sebagai pemenang. Di sini digambarkan Tuhan Yesus menggunakan jadi alatnya wounded soldier ya. Tentara yang luka parah. Tentara yang luka parah. Tapi Tuhan Yesus gunakan jadi alatnya. Oke. Kita belajar di sini tentang reaksi Paulus, reaction Paulus terhadap tekanan yang terus meningkat, escalating trials, tantangan, ujian yang terus meningkat. Dibagi 3 oleh penulis buku ini,
ayat 22 sampai 29 di pasal 22, kemudian 30 sampai 23 ayat 5, kemudian 6 sampai 10, bagi 3 bagian. Kemudian dia penulis buku ini memakai ilustrasi kertas, batu, gunting. Seperti kita lagi, apa namanya itu? Sweet bilangnya kita ya, orang Jakarta, orang Indonesia bilangnya lagi sweet. Gajah, semut, sama orang. Loh, kalau Karini nggak tahu tuh, gajah, semut, sama orang. Kalau dulu saya seperti itu kenalnya dulu masih kecil ya. Mungkin orang Depok sama orang Jakarta beda kali ya. Nggak tahu orang Citayam. Nanti saya tanya Pak Weweh nanti ya. Kalau yang umum berarti ini nih yang umumnya. Sweet tuh kertas, batu, gunting. Kan ilustrasi oleh penulis untuk menjelaskan tentu dalam situasi yang berbeda, reaksinya berbeda gitu ya. Nah, bagi penulis ini, apa yang menjadi respon atau reaksi Paulus itu yang terbaik sesuai dengan keadaan yang dia hadapi. Jadi selalu menang intinya gitu ya. Paulus selalu menang dalam sweet saat diperhadapkan dengan situasi apa. Respon Paulus, reaksi Paulus tepat. Itu yang ingin dijelaskan oleh penulis buku ini. Paper itu bicara tentang sesuatu yang lembut ya. Sesuatu yang mengalah. Itu saat Paulus mengungkapkan, menyatakan kewarganegaraannya. Saat kepala pasukan sudah siap untuk menyesah, mencambuk Paulus dengan cambuk yang terbuat dari kulit, yang di ujungnya tuh ada potongan tulang atau logam. Wah, ini kan berarti emang seperti Tuhan Yesus kali ya. Jadi saat dicabut itu cambuk akan mengangkat juga daging. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus yang sudah siap ke Kalvari, kalau di sini Paulus menggunakan kewarganegaraannya untuk terbebas dari cambuk ini. Ini tadi dibilang sebagai langkah kertas. Kemudian buku ini menjelaskan bagaimana Paulus bisa menerima warga negara Roma sejak lahir. Jadi dia nggak beli ya. Kalau tadi kan beli. Kepala pasukan bilangnya beli tadi ya, dengan harga yang mahal. Ayat 28. Kata kepala pasukan, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Nah, ini bagian ini, paragraf ini coba menjelaskan, karena ternyata memang ada beberapa teori. Salah satu idenya, salah satu teori adalah bahwa Kekaisaran Roma menganugerahkan status warga negara Roma kepada keluarga Paulus karena keluarga ini mendukung militer dengan menyediakan tenda-tenda.
Seperti kita sudah bahas bahwa Paulus lihai dalam membuat tenda. Itu diyakini dari keluarganya, warisan keluarga. Sekali lagi ini salah satu teori. Jadi ada beberapa teori, bisa cari nanti mengapa Paulus bisa memiliki kewarganegaraan sejak lahir. Jadi kan ada orang-orang dia darahnya Jawa, tetapi pas lahir jadi orang Amerika Serikat atau orang Belanda. Nah, kurang lebih itulah gambarannya, bahwa Paulus sejak lahir sudah punya warga negara Roma. Sekali lagi itu meluputkan dia dari penyiksaan yang tak tertanggungkan. Karena menurut sejarah juga bahwa banyak orang tidak bisa melewati model penyiksaan ini. Ya, it was not uncommon. Jadi bukan sesuatu yang asing jika orang yang menderita pemukulan itu mati pada saat pemukulan. Meskipun tujuannya enggak kan? Tujuannya nggak mati, tujuannya seperti kalau kita sekarang interogasi kan? Tujuan itu untuk interogasi atau supaya kapok. Tapi banyak kali korban meninggal dunia. Itu langkah pertama ya, reaksi pertama. Reaksi kedua adalah batu. Yaitu saat Paulus menegur imam besar. Di sini dikatakan bahwa pertama ia menjelaskan karakternya. Paulus menjelaskan motif pelayanannya. Paulus menjelaskan cara dia menjalani hidup. Tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ya, penulis buku ini menjelaskan bahwa saat kita melakukan apologet, kita diserang imannya dan berusaha mempertahankan iman, maka karakter Kristen kita itu penting banget ya. So, kita bisa bela iman, bisa bela doktrin, bisa bela dogma, tetapi hidup kita berantakan. Ya sulit juga ya kita berapologet saat orang melihat hidup kita nggak menghidupi kebenaran. Tetapi kita yakini saat kita benar sungguh datang kepada Yesus, maka Yesus sanggup memurnikan nurani kita dari hari ke hari. Saat kita datang dengan sikap yang benar, dengan sungguh-sungguh merasa tidak mampu membersihkan nurani, maka kita akan datang dengan keterbukaan, vulnerable, seperti kemarin Iniar sudah singgungnya, kita datang terbuka terhadap Tuhan, merendahkan diri, maka dia pasti akan memurnikan nurani kita. Dan hasilnya kita yakini, saat nurani kita bersih, maka karakter kita pun sesuai dengan hati kita. Sehingga kita makin jauh dari kemunafikan. Kita seringkali bisa senyum di hadapan orang, padahal hati kita benci. Tapi saat kita benar-benar terus datang kepada Tuhan yang maha mampu memurnikan motivasi, memurnikan hati, maka karakter, sikap
yang kita tunjukkan akan semakin sesuai dengan hati kita. Kita bisa dibilang hidup dalam kesejatian, bukan kemunafikan. Ya, kita lihat ini yang dikatakan oleh penulis buku ini. Perkataan Paulus yang membela diri bisa dibilangnya dengan mengatakan bahwa hati nuraninya murni itu menyebabkan tamparannya. Mengapa ditampar? Pertama, karena Ananias menganggap Paulus itu orang jahat. Paulus itu troublemaker. Sehingga mengaku-ngaku diri baik itu pantas untuk segera diinterupsi dengan tamparan. Kedua, karena memang Ananias orang yang jahat. Menurut sejarah, ia dikenal sebagai seorang yang tamak, rakus, kemudian a quick temper, mudah marah, keras, penuh kekerasan, pelaku kekerasan, dan pro kepada Romawi. Terus, tadi sudah disinggung tentang ya Paulus kenapa merespon dengan begitu keras. Karena kalau kita baca surat-suratnya ini respon yang kurang tepat. Terlebih saat kita bandingkan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan memberikan pipi kiri saat ditabok pipi kanan. Ini sepertinya kan Paulus enggak nih ya. Apakah Paulus lagi ini hilang kontrol sehingga marah sedemikian rupa? Nah, sekali lagi tadi buku Pak WW bilang kan ini misteri termasuk nih ya. Kita nggak bisa menyimpulkan secara final bahwa Paulus lagi marah nih, gitu kita nggak bisa. Di sini ada tafsiran aja. Tafsiran mengapa Paulus sepertinya di ayat 3 dan 4 itu marah besar. Allah akan menampar engkau. Itu kan pembalasan ya, meskipun tidak langsung Paulus secara fisik membalas. Tapi dengan kata-kata ini saja secara verbal berarti kan Paulus membalas tamparan. Tentu ini tidak sesuai dengan semangat pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 5, Paulus seperti sedang ngelak gitu ya. Aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Nah, ini kan perlu tafsiran. Nah, ini tafsirannya. Sepertinya marah, terus kemudian kayak sadar gitu ya. Tafsiran pertama adalah memang benar Paulus tidak tahu sesuai dengan pengertian secara literal dari ayat 5. Paulus memang tidak tahu sincerity view. Paulus memang jujur saat berkata tidak tahu. Mengapa? Pertama, karena tadi sudah disinggung Ananias tidak menggunakan pakaian imam. Itu pertama. Sehingga Paulus benar nggak tahu bahwa yang ngomong itu imam besar. Kedua, karena Paulus bingung terhadap banyaknya suara. Dia tidak mengenali bahwa yang memerintahkan menampar dia tuh imam besar. Paul didn't know who gave the order. Kemudian ketiga, karena Paulus matanya rabun. Jadi nggak bisa kenal siapa tuh yang ngomong
Siapa tuh yang nyuruh? Keempat, karena ia sudah meninggalkan Yerusalem dalam waktu yang cukup lama sehingga nggak update siapa imam besar saat itu. Itu pendekatan pertama, ya, tafsiran pertama, sensitivity view. Yang kedua, sarcasm view itu Paulus lagi menggunakan ironi dengan berkata, jabatanmu imam besar, tetapi padahal nggak pantas kamu menyebut diri kamu imam besar. Itu ya. Kalau buku ini lebih cocok, nah itu kan tafsirannya. Saya percayanya, tapi lightly ya, nggak benar-benar yakin gitu ya, bahwa Paulus benar-benar nggak tahu siapa yang memberi perintah. Tapi prinsip yang perlu kita ingat adalah bahwa kita harus berusaha untuk hormat kepada otoritas yang lebih tinggi. Memakai intonasi dan pemilihan kata yang sopan terhadap pemerintah, terhadap orang-orang pemerintah, terhadap atasan, kurang lebih seperti yang diajarkannya, sesuai dengan semangat pengajaran Tuhan Yesus. Ya, cepat saja ya, udah waktunya. Ketiga adalah gunting. Gunting itu bicara tentang cara Paulus untuk memecah belah peserta sidang. Buku ini pun kurang setuju jika Paulus memang segera ingin selamat dari vonis. Tapi yang jelas sih memang dengan tadi mengangkat topik kebangkitan itu menyebabkan perpecahan. Karena itu lebih aman kita tafsirkan bahwa memang Paulus wajib memberitakan tentang kebangkitan. Ini merupakan topik wajib dari khotbah-khotbah Paulus dan tentu tidak heran disampaikan dalam pembelaan ini. Dan hasilnya saat itu Tuhan pakai untuk segera melepaskan Paulus dari hadapan persidangan. Kita yakini sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, karena saat itu diyakini juga Paulus terluka ya, sehingga dia sempat untuk merawat lukanya. Kita bisa tafsirkan bahwa saat itu mulai rasa nyeri yang luar biasa Paulus alami, sakitnya udah mulai nggak tahan. Kita bisa tafsirkan secara aman seperti tadi ya, bentuk pemeliharaan Tuhan, memakai topik kebangkitan untuk menyebabkan pecah belah dari Sanhedrin, sehingga dengan demikian Paulus segera keluar dari ruang persidangan dan dibawa ke markas dan bisa menerima pengobatan, lukanya bisa setidaknya diobati dengan semestinya. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan pada Pak Awe. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih banyak Bung untuk pelayanannya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktu ya. Saya percaya kita semua diberkati, sama-sama diberkati. Oke, karena waktu terus berjalan, mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau tambahkan, silahkan sebelum saya serahkan ke Karini. Ya, silakan. Ya, silakan, Marin. Terima kasih.